Halo, selamat malam. Sampai jumpa kembali bersama kami dalam channel Info Tanaman. Pada malam hari ini kami sambang ke kebun cabai kami yang usianya sudah sekitar 40 sampai 45 harian. Nah, ini penampakan dari tanaman cabai kami. Nah, untuk cabai ini yang kami review sebelumnya waktu itu pada saat usia 21 hari. Sekarang sambang lagi. Ini saya sambangin pada malam hari ini untuk melihat bagaimana perkembangan atau situasi malam hari cabai ini, supaya kita bisa melihat ada aktivitas apa saja untuk usia 41 sampai 45 hari. Ini ya. Nah, sebagian ada yang sudah yang normal, tapi ada yang sulaman terakhir masih kecil, dan juga ini sengaja untuk yang terkena keriting sengaja kami biarkan untuk melihat perkembangannya bagaimana jika keriting dipelihara. Sebenarnya keriting ini sudah kami atasi, tetapi potensi untuk sembuh sulit. Maka dari itu alangkah baiknya ketika keriting kita cabut, potensinya kemudian lebih baik kosong kalau memang sudah tidak bisa disulam dan tanaman yang lainnya sudah terlalu besar gitu loh. Ya, ini yang keriting, lihat sudah tidak bisa tumbuh normal lagi, jadi tidak ada harapan. Tetapi ini hanya untuk percontohan, kita lihat aktivitasnya. Secara keseluruhan memang sulit untuk diatasi. Ya, cabai ini sudah mulai berbunga secara serentak, bunga awal, kemudian kita cek apakah bunganya itu jadi atau tidak. Sebagian sudah ada yang jadi nih. Nih, sudah ada yang jadi bunganya sudah membentuk buah. Kita tinggal merawat dan melanjutkan sambil memantau hasil perkembangan dari tanaman cabai kita. Ya, ini luas loh guys. Ini lahan yang bagian bawah ini 1 hektar, kemudian yang di atas ada 1 hektar juga. Nah, kemudian ini bagian bawah. Jadi lahan bagian bawah biasanya bagian resapan air terakhir. Jadi terkadang ketuntasan kandungan air di dalam tanah itu agak lama. Jadi kalau terkena hujan terus-menerus, biasanya di sini akan terjadi pembasahan tanah dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau memang dia kadar tanahnya itu asam, biasanya akan mempengaruhi pohon cabai Anda. Ini pohonnya ternyata masih banyak yang normal. Kemudian presentasi dari yang keriting dengan yang normal itu setelah saya amati tadi siang sekitar 5% yang keriting. Yang lainnya memang sengaja dikosongkan karena tidak kami lakukan aktivitas sulam karena kondisi tumbuhnya sudah terlalu besar. Oke, kita amati. Ya, alhamdulillah cabai kita tidak terserang ulat. Jadi intensitas serangan ulat daun maupun ulat buah itu sudah diatasi, dan hasilnya yang normal mencapai sampai 85%. Sebenarnya
kita tidak harus mengharapkan cabai itu normal 100%, karena sulit bagi para petani untuk menghasilkan tanaman yang tingkat normalitasnya mencapai 100%. Itu kenapa? Karena yang harus kita perhatikan adalah jumlah cabai yang kita tanam, kemudian target panen yang tingkat target panen yang standar dalam hitungan hektar itu sudah tercapai. Nah, kita bisa mempresentasikan cabai ini nanti akan menghasilkan berapa gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau cabai Anda itu keriting seperti ini, tetapi paling tidak persentasenya jangan melebihi sampai 10%. Nah, ini sudah waktunya sebenarnya bendeng, ngasih tali bendeng, tetapi karena masih bagian atas yang ditali bendeng, jadi nunggu besok para pekerja untuk menyelesaikan bendeng bawah baru kita tali bendeng. Nah, kemudian apa tujuan tali? Tujuan tali itu agar tanaman cabai tetap berdiri sembari dia menunggu tunas baru, kemudian bunga baru, dan pertumbuhan cabai semakin tinggi, sehingga tidak atau mengantisipasi terjadinya rubuh pada batang. Karena kalau kita tidak segera bendeng, biasanya ada cabang-cabang yang ketika daun dan buah itu sudah mulai banyak, biasanya dia akan melengkung dan terjadi patah pada bagian pangkal batang. Nah, ini yang harus dihindari agar kemungkinan itu tidak terjadi. Oke, ini alhamdulillah tidak ada berapa masalah. Deklek juga tidak terlihat ya, nama deklek atau ya busuk batang tidak ada. Didoakan semoga tanaman kami maksimal. Oke, itu saja yang dapat kami share malam hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi kawan-kawan sekalian agar selalu termotivasi dan tidak mudah down ketika memang mengalami kegagalan pada penanaman atau usaha pertanian. Semua itu pasti ada resiko, tetapi semangat dan terus belajar harus tetap berkembang. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri. Selamat malam, salam info tanaman channel.